Assalamualaikum, kembali lagi dengan CHS, cerita horor Sendekala. Like dan subscribe channel ini. Mentari baru saja tergelincir di balik punggung gunung gede, menyeret sisa-sisa keemasannya dan membiarkan desa Cisarua jatuh dalam pelukan malam yang datang terlalu cepat. Udara dingin khas pegunungan mulai merayap, namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Kabut tebal, lebih pekat dari biasanya, turun seperti kafan raksasa dari lereng-lereng bukit. Ia bergerak dengan keanggunan yang mengerikan, melahap pepohonan, jalanan setapak, dan akhirnya, Villa Kembang Sepatu. Bangunan peninggalan era kolonial itu berdiri di ujung sebuah jalan buntu, dikelilingi kebun yang dulunya indah kini menjelma hutan liar kecil. Seolah alam sendiri berusaha merebut kembali properti yang menyimpan duka terlalu lama. Penduduk desa, dalam kehangatan rumah mereka yang sederhana, saling bertukar pandang penuh arti ketika angin malam membawa suara-suara aneh dari arah villa. Bukan hanya alunan piano sumbang yang mengoyak keheningan, bukan hanya isak tangis pilu seorang wanita yang terdengar seperti berasal dari dasar jurang keputusasaan. Kadang, ada jeritan tertahan, suara benda-benda diseret, atau tawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka semua tahu, itu adalah Noni Amalia. Jiwanya, yang hancur oleh tragedi puluhan tahun silam, menolak untuk pergi, menolak untuk dilupakan. Villa itu adalah kerajaannya, istana kesedihannya. Malam itu, di bawah tatapan bulan sabit yang mengintip malu-malu dari balik awan, sebuah mobil jeep tua berhenti tepat di depan gerbang Villa Kembang Sepatu yang menjulang tinggi dan berkarat. 3 sosok turun dari mobil, masing-masing membawa aura tersendiri. Pertama adalah Rian, pemuda berusia akhir 20-an dengan tatapan mata yang seringkali kosong, namun sejatinya tengah menatap sesuatu yang tak kasat mata bagi orang awam. Kepekaan batinnya adalah anugerah sekaligus kutukan, memaksanya menjadi jembatan antara dua dunia. Di sebelahnya, Maya, seorang wanita awal 30-an, membetulkan letak kacamatanya. Otaknya adalah perpustakaan berjalan, penuh dengan data sejarah, cerita rakyat, dan analisis logis. Ia adalah penyeimbang Rian, selalu mencari penjelasan rasional sebelum menyerah pada kesimpulan supranatural. Terakhir, Doni, pria tegap dengan senyum percaya diri yang sedikit dipaksakan, menggendong ransel besar berisi peralatan elektronik yang sebagian besar ia rakit sendiri. Ia adalah sang teknisi, bertugas merekam, mengukur, dan mendokumentasikan setiap anomali. Mereka adalah tim Spektrum, bukan pemburu hantu yang mencari ketenaran, melainkan para mediator arwah, dengan misi suci, memahami, berkomunikasi, dan jika takdir mengizinkan, membantu jiwa yang tersesat menemukan kedamaian. Pak Karto, juru kunci villa yang usianya sudah lebih dari 70 tahun, menunggu mereka dengan sebatang rokok kretek terselip di bibirnya yang bergetar. Wajahnya yang dipenuhi keriput adalah peta dari tahun-tahun panjang yang dihabiskan dalam bayang-bayang villa angker itu. "Sudah siap, Den, Non?" tanyanya, suaranya serak. "Saya sudah bilang, tempat ini bukan untuk main-main. Banyak yang mencoba, banyak yang lari terbirit-birit sebelum pagi." Maya mengeluarkan buku catatannya. "Pak Karto, kami sudah mendengar cerita umum tentang Noni Amalia dan Kapten Verhoeven. Tapi, apakah ada detail lain? Sesuatu yang mungkin terlewatkan oleh cerita dari mulut ke mulut?" Pak Karto menghela napas panjang, asap rokoknya membentuk cincin-cincin kecil sebelum lenyap di telan udara malam. "Noni Amalia itu, kasihan sekali nasibnya. Dulu, dia adalah permata villa ini. Cantik, ramah, pandai memainkan musik. Setiap pemuda di sekitar sini pasti mengaguminya. Kapten Verhoeven itu tampan, gagah, seorang perwira dari Batavia. Mereka tampak serasi. Tapi cinta, Non, kadang lebih kejam dari perang." Ia berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah jendela lantai 2 villa yang gelap gulita, seolah ada sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Setelah Kapten pergi dan mengkhianatinya, Noni Amalia berubah. Senyumnya hilang, tawanya lenyap. Yang ada hanya tatapan kosong dan lagu-lagu piano yang semakin hari semakin sumbang dan menyedihkan. Beberapa pelayan tua dulu bercerita, Noni sering terlihat bicara sendiri, kadang menangis, kadang tertawa getir di kamarnya. Ada juga yang bilang, sebelum meninggal, Noni sempat mengutuk siapa saja yang mencoba berbahagia di villa ini, terutama pasangan kekasih. "Kutukan?" Doni mengangkat alis, "Itu menarik.
Apakah ada kejadian spesifik yang mendukung cerita itu? Pak Karto mengangguk pelan. Beberapa tahun lalu, ada sepasang turis muda dari kota, nekat berkemah di halaman villa tanpa izin. Tengah malam, mereka lari keluar villa, pakaiannya acak-acakan, wajahnya pucat seperti kertas. Mereka bilang, tenda mereka seperti dirobek-robek dari luar oleh tangan tak terlihat, dan mereka mendengar suara wanita membisikkan ancaman di telinga mereka. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani. Rian, yang sedari tadi diam, tiba-tiba memegang kepalanya. Energi di sini sangat kacau, desisnya. Kesedihan yang begitu dalam, seperti lautan tanpa dasar. Tapi juga, kemarahan. Kemarahan yang dingin dan menusuk. Dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang disembunyikan. Baiklah, Pak Karto, kata Maya, menutup catatannya. Kami akan masuk sekarang. Tolong jangan tunggu kami. Kami akan menghubungi Anda jika sudah selesai, atau jika kami membutuhkan sesuatu. Pak Karto menyerahkan seikat kunci besar berkarat kepada Maya. Hati-hati, Non, Den. Jangan meremehkan apa yang ada di dalam sana. Permisi dulu. Dengan langkah berat, ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan tim Spektrum berhadapan dengan gerbang besi yang seolah menyeringai. Doni mengeluarkan alat TMF-nya. Jarum penunjuk langsung melonjak liar. Wow, ini bahkan lebih kuat dari perkiraanku. Ada badai elektromagnetik di balik gerbang ini. Dengan susah payah, mereka membuka gerbang yang berderit memilukan. Suara itu seolah membangunkan sesuatu di dalam. Udara yang menyambut mereka dari halaman villa terasa lebih dingin, lebih berat, membawa aroma bunga kembang sepatu yang anehnya bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti darah yang sudah lama mengering. Pintu utama villa, terbuat dari kayu jati tebal, menjulang setinggi 2,5 meter. Ukiran bunga dan sulur menghiasinya, namun kini tampak kusam dan retak di beberapa bagian. Rian meletakkan telapak tangannya di pintu. Dia tahu kita datang, bisiknya. Dia menunggu. Maya menggunakan salah satu kunci terbesar untuk membuka pintu. Dengan suara derit panjang yang menggema, pintu itu terbuka, mengungkapkan aula utama yang gelap dan megah. Cahaya senter mereka menari-nari, menyorot lantai marmer yang pecah-pecah, tangga kayu melingkar yang menuju lantai atas, dan perabotan antik yang ditutupi kain putih, menyerupai sosok-sosok berjubah yang membeku dalam waktu. Debu tebal berterbangan di udara, berkilauan seperti serbuk bintang dalam sorot senter. Keheningan di dalam begitu absolut, hingga suara detak jantung mereka sendiri terdengar memekakan. Oke, standar operasional, kata Maya, suaranya terdengar sedikit tegang meski ia berusaha menutupinya. Doni, pasang kamera pengawas dan sensor di aula ini, lalu di setiap ruangan utama yang kita masuki. Rian, ikuti perasaanmu. Aku akan mulai dari ruang kerja atau perpustakaan, jika ada. Doni mengangguk, mulai mengeluarkan peralatan dari ranselnya. Kamera-kamera mini dipasang di sudut-sudut strategis, sensor gerak diaktifkan, dan mikrofon parabola diarahkan ke berbagai penjuru. Suhu di sini anjlok lagi, lapor Doni. Tadi di luar 20 derajat, di sini sudah 15, dan terus turun. Kelembapannya juga tinggi. Rian berjalan perlahan mengelilingi aula, matanya setengah terpejam. Tangannya sesekali menyentuh dinding yang dingin dan lembab. Energinya terpusat di beberapa titik, gumamnya. Tangga itu. Dan ada tarikan kuat dari sebuah ruangan di sebelah kanan. Ia menunjuk sebuah pintu ganda yang tertutup rapat. Di sana, ruang musik, atau semacamnya. Dengan hati-hati, Rian mendorong pintu itu. Pintu terbuka tanpa suara, seolah mempersilakan. Di dalamnya, sebuah ruangan besar dengan jendela-jendela tinggi yang tertutup tirai tebal. Di tengah ruangan, sebuah grand piano tua berwarna hitam, tertutup kain putih yang sudah usang. Di salah satu sudut, sebuah harpa berdiri diam, senarnya putus beberapa. Saat mereka melangkah masuk, udara terasa semakin dingin. Rian mendekati piano itu. Disinilah dia sering memainkan kesedihannya, ujarnya pelan. Ia mengulurkan tangan, ragu-ragu, lalu menyibak kain penutup piano. Tuts-tuts gadingnya menguning, beberapa retak. Ada noda-noda gelap di beberapa tuts, hampir seperti bekas tetesan air mata yang sudah mengering selama puluhan tahun.
Tiba-tiba, salah satu tuts piano bergerak turun dengan sendirinya, menghasilkan satu nada rendah yang sumbang dan bergetar. Tang! Mereka bertiga tersentak. Doni langsung mengarahkan alatnya ke piano. Tidak ada getaran, tidak ada angin. Itu bergerak sendiri. Kemudian, dari arah dapur di belakang villa, terdengar suara denting piring yang jatuh dan pecah. Prak! Disusul suara tawa cekikikan seorang wanita, sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu Roma berdiri. Dia mulai bermain-main dengan kita, kata Maya, suaranya sedikit bergetar. Tetap tenang, jangan terpancing. Mereka bergegas menuju sumber suara di dapur. Dapur itu luas, dengan peralatan masak kuno yang sudah berkarat. Bau anyir yang tadi samar kini tercium lebih kuat di sini, bercampur dengan aroma rempah-rempah yang sudah tengik. Tidak ada piring pecah di lantai. Semuanya tampak seperti sedia kala, namun perasaan diawasi begitu kuat. Sensor gerak di lorong menuju dapur tidak aktif, lapor Doni, memeriksa tabletnya, tapi mikrofon menangkap suara langkah kaki ringan dan tawa itu. Frekuensinya aneh, di luar jangkauan pendengaran manusia normal, tapi terekam. Kembali ke aula, Maya memutuskan untuk memeriksa sebuah ruangan yang sepertinya adalah ruang kerja atau perpustakaan. Pintu itu terkunci. Setelah mencoba beberapa kunci, akhirnya salah satu kunci berhasil membukanya. Ruangan itu dipenuhi rak-rak buku tinggi yang melengkung karena beban kitab-kitab tua berbahasa Belanda. Di tengah ruangan, sebuah meja tulis besar dari kayu eboni, permukaannya penuh debu. Maya mendekati meja itu. Ada beberapa lembar kertas surat yang tintanya sudah memudar, sebuah tempat tinta dari porselen yang retak, dan sebuah pena bulu angsa yang patah. Dengan hati-hati, Maya mengambil salah satu surat. Ini, sepertinya surat dari Kapten Verhoeven, katanya, mencoba membaca tulisan tangan miring itu di bawah cahaya senter. Bahasa Belanda kuno, sulit dibaca, tapi sepertinya ini bukan surat cinta biasa. Ada nada, permintaan maaf, atau penyesalan. Sementara Maya sibuk dengan surat-surat, Rian merasakan tarikan kuat ke arah tangga utama. Aku harus ke atas, katanya. Dia memanggilku. Hati-hati, Rian, kata Doni. Aku ikut. Maya, tetap di sini. Kunci pintunya dari dalam. Hubungi kami jika ada apa-apa. Maya mengangguk, matanya tak lepas dari surat-surat kuno itu. Rian dan Doni menaiki tangga kayu yang berderit di setiap pijakan. Udara semakin dingin di lantai atas. Sebuah lorong panjang terbentang di hadapan mereka, dengan deretan pintu kamar di sisi kiri dan kanan. Semua pintu tertutup, kecuali satu di ujung lorong. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, memancar cahaya biru redup yang berdenyut pelan, seperti detak jantung. Suara isak tangis yang pilu kini terdengar lebih jelas, berasal dari balik pintu itu. Ini kamarnya, bisik Rian, pusat dari semua penderitaan ini. Saat mereka mendekat, suhu anjlok drastis. Napas mereka mulai terlihat seperti kabut tipis. Doni memeriksa termometer digitalnya, 5 derajat Celcius. Ini tidak normal. Rian mengulurkan tangannya, hendak mendorong pintu itu lebih jauh. Tiba-tiba, semua pintu kamar di sepanjang lorong itu serentak terbanting menutup dengan keras. Brak-brak-brak suara itu memekakan telinga, bergema di sepanjang lorong, menciptakan efek domino yang mengerikan. Doni terlonjak kaget, hampir menjatuhkan kameranya. Apa-apaan itu? Rian tetap tenang, meski wajahnya terlihat lebih pucat. Dia tidak ingin kita masuk begitu saja. Dia marah. Pintu di ujung lorong yang tadi sedikit terbuka kini tertutup rapat. Namun, cahaya biru itu masih memancar dari bawah celah pintu. Isak tangis semakin kencang, kini diselingi kata-kata makian dalam bahasa Belanda yang tidak mereka mengerti. Namun nada kebenciannya begitu terasa. Noni Amalia, panggil Rian, suaranya lantang namun tidak mengancam. Kami datang bukan untuk menyakiti Anda, kami hanya ingin memahami. Kami ingin membantu Anda menemukan kedamaian. Hening, isak tangis dan makian berhenti. Lorong itu kembali sunyi senyap, namun keheningan ini terasa jauh lebih berat dan mengancam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki diseret dari balik pintu kamar Amalia, sangat pelan, sangat berat.
Lalu, knob pintu itu bergerak sendiri, berputar perlahan, lalu berhenti. Dan kemudian, pintu itu terbuka dengan derit panjang yang menyayat jiwa. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan gelap, lebih tinggi dari manusia normal, dengan bentuk yang tidak jelas. Hanya 2 titik merah menyala yang tampak seperti mata, menatap mereka dari kegelapan di dalam kamar. "Siapa kau?" tanya Doni. Suaranya bergetar. Ia mengarahkan senternya ke sosok itu, namun cahaya senter seolah diserap, tidak mampu menembus kegelapan pekat yang menyelimuti bayangan itu. Sosok itu tidak menjawab. Hanya suara geraman rendah yang terdengar, seperti binatang buas yang terluka. Lalu, sosok itu melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Rian refleks mendorong Doni ke samping. Sosok itu melewati mereka begitu saja, seperti angin dingin yang membawa bau busuk yang menyengat, lalu menghilang di ujung lorong yang gelap. Dia mencoba menakuti kita," kata Rian, mengatur napasnya. "Itu bukan wujud aslinya, itu hanya manifestasi kemarahannya." Di tengah ruangan, di dekat jendela, mereka melihatnya. Noni Amalia, kali ini, wujudnya lebih jelas, meski masih transparan. Seorang wanita muda bergaun putih panjang gaya Eropa kuno. Rambut hitamnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangi mereka, bahunya bergetar hebat karena isak tangis. "Noni Amalia," panggil Maya yang ternyata sudah menyusul mereka, membawa beberapa lembar kertas. "Saya menemukan buku harian Anda. Saya membaca tentang Kapten Verhoeven, dan tentang Johan." Mendengar nama Johan, isak tangis Amalia berhenti. Ia berbalik perlahan. Wajahnya pucat pasi, namun kali ini tidak ada mata merah menyala. Hanya kesedihan tak terperi di matanya yang indah namun sembab. "Johan," bisiknya, suaranya seperti desiran angin. "Anakku." Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah. Matanya melebar ngeri, menatap sesuatu di belakang tim Spektrum. "Tidak, jangan sakiti mereka, pergi," jeritnya, namun suaranya ditujukan bukan kepada Rian, Maya, atau Doni. Cermin besar di meja rias di belakang mereka meledak berkeping-keping tanpa sebab. Serpihan kaca beterbangan seperti peluru. Tim Spektrum refleks menunduk dan melindungi kepala mereka. Lampu senter mereka semua berkedip-kedip liar, lalu padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk samar-samar melalui jendela. "Apa yang terjadi?" seru Doni. "Ada entitas lain di sini," kata Rian, suaranya tegang. "Sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat." Amalia tidak sendirian. Dari kegelapan, terdengar suara tawa berat seorang pria, dingin dan penuh kemenangan. Udara di ruangan menjadi semakin berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dada mereka. Bau busuk yang tadi tercium kini semakin kuat, membuat perut mual. Sosok Amalia tampak gemetar ketakutan. Dia yang membuatku seperti ini," isaknya. "Dia tidak ingin aku pergi. Dia menikmati penderitaanku." "Siapa dia, Amalia?" tanya Maya. Sebelum Amalia sempat menjawab, sebuah kekuatan besar menghantam pintu kamar, membuatnya bergetar hebat. Lalu, pintu itu terlempar dari engselnya, menghantam dinding di seberang dengan suara memekakan. Di ambang pintu yang kini menganga, berdiri sosok bayangan hitam yang tadi mereka lihat di lorong, namun kini lebih solid, lebih mengancam. 2 mata merahnya menyala-nyala dengan kebencian. Di tangannya, ia seperti memegang sesuatu yang panjang dan gelap, seperti cambuk atau tongkat. "Kalian terlalu ikut campur." Suara sosok hitam itu berat, serak, dan penuh amarah. "Dia milikku. Penderitaannya adalah hiburanku." Sosok hitam itu melangkah masuk ke kamar. Setiap langkahnya seolah membuat lantai bergetar. Suhu di ruangan anjlok hingga mendekati titik beku. "Ini bukan hanya hantu biasa," desis Doni, mencoba meraih sesuatu dari tasnya dalam kegelapan. "Ini, iblis, atau semacamnya." "Aku tidak tahu apa itu," balas Rian, "tapi energinya sangat negatif dan kuat." Dia memangsa keputusasaan Amalia. Sosok hitam itu tertawa lagi, suara tawanya membuat merinding. Amalia begitu mudah dimanipulasi. Kehilangan cintanya, kehilangan anaknya, jiwa yang sempurna untuk diikat. Ia mengayunkan benda gelap di tangannya, yang ternyata adalah semacam cambuk bayangan. Cambuk itu mengenai dinding, meninggalkan bekas hitam membara dan suara desisan.
Amalia menjerit ketakutan, mencoba melindungi tim spektrum dengan tubuh transparannya, namun ia seolah tak berdaya melawan sosok hitam itu. "Rian, alihkan perhatiannya," seru Maya. "Doni, coba nyalakan lampu darurat atau apapun yang bisa menghasilkan cahaya. Entitas gelap biasanya lemah terhadap cahaya." Rian maju selangkah. "Kau tidak akan menyakiti siapapun lagi. Lepaskan Amalia." Sosok hitam itu mendengus. "Beraninya kau, manusia kecil." Ia mengayunkan cambuk bayangannya ke arah Rian. Rian menghindar dengan gesit, namun ujung cambuk itu sempat menyerempet lengannya, meninggalkan rasa sakit seperti terbakar. Doni berhasil merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah flare stick kimia. Dengan sekali patah, flare itu menyala terang, memancarkan cahaya merah yang kuat, menerangi seluruh ruangan. Saat cahaya flare menerpa sosok hitam itu, ia menjerit kesakitan. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. "Cahaya, aku benci cahaya," teriaknya. Wujudnya tampak sedikit memudar dan tidak stabil. "Terus sinari dia, Doni," perintah Maya. Amalia, melihat kesempatan itu, tiba-tiba memancarkan cahaya putih lembut dari tubuhnya. Cahaya itu tidak seterang flare Doni, namun terasa hangat dan penuh harapan. "Pergilah dari rumahku," seru Amalia, suaranya kini lebih kuat. Sosok hitam itu meraung marah, terperangkap di antara cahaya merah flare dan cahaya putih Amalia. Ia meronta-ronta, mencoba melarikan diri, namun kedua cahaya itu seolah menguncinya. "Rian, sekarang," kata Maya. Dalam buku harian Amalia, disebutkan tentang sebuah kotak musik pemberian Verhoeven. Kotak itu adalah kenangan terakhirnya akan Johan. Dia menyembunyikannya di suatu tempat sebelum meninggal. Mungkin itu bisa memperkuat Amalia. Rian memejamkan mata, berkonsentrasi. Visi-visi kembali menyerbu benaknya. Amalia menangis, memeluk sebuah kotak musik kecil, lalu menyembunyikannya di bawah papan lantai yang longgar di dekat perapian. "Perapian," seru Rian. "Di bawah papan lantai dekat perapian." Sementara Doni terus menyorotkan flare ke sosok hitam yang semakin melemah, dan Amalia terus memancarkan cahaya putihnya, Maya dan Rian bergegas ke perapian di sudut kamar. Dengan susah payah, mereka mencari papan lantai yang dimaksud. "Ini dia," kata Maya, menunjuk sebuah papan yang terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Menggunakan pisau lipat serbaguna Doni yang tergeletak di dekatnya, Rian mencongkel papan itu. Di bawahnya, terbungkus kain beludru yang sudah lapuk, tergeletak sebuah kotak musik kayu kecil. Permukaannya menghitam karena usia. Rian meraih kotak itu dan membukanya. Alunan melodi lembut yang manis, meski sedikit fals, mengalun dari dalam kotak. Melodi yang penuh cinta dan harapan, kontras dengan suasana mencekam di ruangan itu. Mendengar melodi itu, cahaya putih yang dipancarkan Amalia semakin terang benderang, menyilaukan. Sosok hitam itu menjerit semakin keras, tubuhnya berasap semakin banyak. "Tidak, aku tidak akan kalah," raungnya. Ia mencoba menerjang, namun cahaya Amalia yang diperkuat oleh energi positif dari melodi kotak musik itu membentuk semacam perisai. "Kau tidak punya kuasa lagi di sini," seru Amalia. "Cintaku pada Johan lebih kuat dari kebencianmu." Cahaya putih itu meledak, menyelimuti seluruh ruangan. Sosok hitam itu menjerit untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya lenyap tak berbekas, hanya menyisakan bau belerang yang samar. Flare di tangan Doni juga meredup dan padam. Perlahan, cahaya putih dari Amalia juga meredup. Ia kini berdiri di tengah ruangan, tersenyum lembut. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan memancarkan kedamaian. Gaunnya tampak lebih bersih, dan matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan kelegaan. Kotak musik di tangan Rian masih memainkan melodinya. "Terima kasih," bisik Amalia, suaranya kini jernih dan merdu. "Kalian telah membebaskanku, bukan hanya dari tempat ini, tapi dari kegelapan yang selama ini membelengguku." Ia menatap kotak musik itu dengan penuh kasih. "Johan, Mama akan segera menemuimu." Sosoknya perlahan menjadi semakin transparan, menyatu dengan cahaya pagi yang mulai menyusup dari jendela. Bersamaan dengan nada terakhir dari kotak musik, noni Amalia lenyap sepenuhnya. Keheningan menyelimuti kamar itu, namun, kali ini adalah keheningan yang damai. Udara terasa ringan dan segar. Bau busuk dan anyir telah hilang, digantikan aroma kayu tua yang menenangkan. Sisa-sisa kemarahan dan keputusasaan telah sirna.
Tim Spektrum terduduk lemas di lantai, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Lengan Rian terasa perih bekas cambuk bayangan, lengan Maya juga tergores serpihan kaca, dan Doni memegangi punggungnya yang masih sakit. Namun, di wajah mereka, terukir kelegaan dan sedikit senyum kelelahan. "Aku tidak menyangka akan ada pertarungan sebesar itu," kata Doni, terengah-engah. "Itu bukan sekadar hantu biasa." Maya mengangguk. Sepertinya, kesedihan dan keputusasaan Amalia yang begitu besar telah menarik entitas negatif itu. Ia memangsa emosi Amalia, memperkuatnya, dan menggunakannya untuk meneror. Amalia sendiri adalah korban, sama seperti kita. Rian menatap kotak musik di tangannya. Cinta Amalia pada anaknya, dan kenangan akan cinta itu yang tersimpan dalam kotak musik ini, adalah kunci untuk mengalahkan kegelapan. Bahkan dalam keputusasaan terdalam sekalipun, setitik cinta dan harapan bisa menjadi senjata terkuat. Mereka memeriksa seluruh villa sekali lagi. Semua hawa dingin dan menekan telah hilang. Bahkan ruangan-ruangan yang tadi terasa begitu mencekam kini terasa biasa saja. Hanya kamar-kamar kosong di sebuah rumah tua. Peralatan Doni kini hanya menunjukkan pembacaan normal. Saat fajar sepenuhnya menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga dan merah muda, tim Spektrum keluar dari Villa Kembang Sepatu. Mereka berhenti sejenak di halaman, memandang kembali bangunan tua itu. Villa itu masih tampak angkuh, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Aura suramnya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang agung. Pak Karto sudah menunggu di gerbang, wajahnya penuh harap dan cemas. Melihat tim Spektrum keluar dengan selamat, meski tampak lelah dan sedikit terluka, ia menghela napas lega. "Bagaimana, Den, Non?" tanyanya. Maya tersenyum. "Noni Amalia sudah tenang, Pak. Dia sudah menemukan kedamaiannya." Pak Karto menatap villa itu dengan mata berkaca-kaca. "Syukurlah, syukurlah. Setelah puluhan tahun, akhirnya." Dalam perjalanan kembali meninggalkan desa Cisarua, tim Spektrum lebih banyak diam, merenungkan pengalaman luar biasa yang baru saja mereka alami. "Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini?" tanya Doni, memecah keheningan. Maya memandang keluar jendela, ke arah perbukitan hijau yang diselimuti kabut pagi. Bahwa di balik setiap fenomena supranatural yang mengerikan, seringkali ada kisah manusiawi yang tragis. Kesedihan, kehilangan, rasa bersalah. Emosi-emosi kuat ini bisa menjadi jangkar bagi jiwa yang tersesat, dan juga bisa menjadi makanan bagi entitas lain yang lebih gelap. Rian menambahkan, dan bahwa kegelapan, sekuat apapun tampaknya, tidak akan pernah bisa sepenuhnya memadamkan cahaya harapan dan cinta. Amalia terjebak dalam lingkaran setan keputusasaan dan dimanipulasi oleh entitas jahat itu. Tapi ingatannya akan kasih sayangnya pada Johan, yang tersimbolkan oleh kotak musik itu, memberinya kekuatan untuk melawan dan akhirnya bebas. "Empati adalah kunci," lanjut Rian. "Bukan hanya kasihan, tapi usaha tulus untuk memahami penderitaan orang lain, bahkan mereka yang sudah tiada. Dengan memahami cerita Amalia, kita tidak hanya membantunya, tapi juga belajar tentang kekuatan jiwa manusia." Villa Kembang Sepatu tidak pernah lagi diganggu oleh suara piano sumbang atau isak tangis pilu. Penduduk desa melaporkan bahwa villa itu kini terasa lebih damai, bahkan beberapa burung mulai bersarang di pohon-pohon di halamannya. Kisah Noni Amalia dan tim Spektrum menjadi legenda baru di desa itu. Cerita tentang bagaimana keberanian, kecerdasan, dan terutama, hati yang mau mendengarkan, berhasil mengalahkan kegelapan dan membawa kedamaian bagi jiwa yang telah lama menderita. Melodi kesunyian Villa Kembang Sepatu akhirnya telah berakhir, digantikan oleh simfoni keheningan yang menenangkan, saksi bisu dari sebuah tragedi yang telah menemukan resolusinya, dan kemenangan cinta atas keputusasaan. Dan bagi tim Spektrum, itu adalah satu lagi pengingat akan misi mereka, bahwa setiap jiwa berhak atas kedamaian, dan terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan cerita mereka, tak peduli seberapa menakutkan awalnya.